mengapa harga setiap pakan di setiap daerah itu berbeda itu Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincingan secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke kontennya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko ya. Di episode kali ini Juragan Niko akan membahas mengenai pemberian pakan ya, pemberian pakan, lalu berapa biaya untuk pemberian pakan kelinci ya, khususnya jenis pedaging dari usia dia mulai makan sampai panen. Banyak yang bilang kalau kelinci kita di full pedaging itu tidak ada laba atau tidak ada untung. Itu sebenarnya salah ya. Karena untuk di kandang saya sendiri itu menggunakan pakan Azulafit ya. Jadi saya menggunakan pakan Azulafit itu dengan harga kalau di Jogja itu 165.000 per 25 kilo, ingat ya, per 25 kilo. Jadi satu sak itu harga 125 kilo ya. Oke, kita masuk perhitungan ya. Masuk perhitungan, jadi satu sak 25 kilo, berarti per kilonya berapa? 165.000 dibagi 25 kilo, ketemunya yaitu 6.600 ya. Jadi pakan kelinci saya di Juragan Niko itu di Niko Rabbit Farm harganya 6.600 per kilonya. Ini terbilang murah karena untuk pedaging sangat masuk ya, di bawah 7.000. Karena banyak pakan kelinci itu saat ini banyak yang naik terus ya. Tetapi untuk Azulafit itu tidak naik ya. Untuk pakan itu 165, 6.600 ya. Oke. Jadi banyak yang nanya untuk perhitungannya itu bagaimana dari usia dia mulai makan ya, bukan dari lahir loh. Jadi ada yang salah kaprah itu kelinci 3 bulan itu pakannya dari usia lahir udah makan, padahal usia lahir itu masih merah-merah ya. Jadi kalau perhitungan pakan itu dihitung dari usia, kalau di tempat saya itu 1 bulan atau 35 hari. Katakanlah 30 hari ya. 30 hari, 35 hari itu kelinci sudah harus disapih ya. Kelinci sudah harus disapih ya. Jadi usia 1 sampai 30 hari itu dimasukkan ke dalam pakan induknya. Jadi memang cimit-cimit ya, karena untuk usia masih kecil itu kadang segini habis itu jatuh, segini habis itu jatuh. Jadi kelincinya itu dari usia 1 hari sampai 30 hari itu harus menggunakan pakan induknya atau biasanya menyusui. Jadi usia menyusui itu tidak dihitung dalam perhitungan pakan ya, dari belehan istilahnya itu tidak dihitung. Jadi mulai dihitung itu usia 35 hari ya. Katakanlah sampai usia berapa pemberian pakan, sampai usia katakanlah 4 bulan ya. 4 bulan itu berapa? 120 hari dikurangi 30 hari, jadi tinggal 90 hari. Sedangkan pemberian pakan ini di kandang Niko Rabbit Farm itu untuk sapian sendiri per ekor itu 100 gram 100 gram ya, 100 gram per harinya per ekornya untuk sapian-sapian sampai usia potong. Nanti pemberian pakannya tuh 90 hari dikali 100 gram. Oke, 90 kali 100 gram sama dengan 9 kilo ya. Jadi
Kok 9 kilo ya, itu karena perhitungan yang sangat istilahnya sangat over. Sebenarnya tuh untuk kelinci pedaging itu usianya pemberian pakannya itu sampai usia 3 bulan sampai 3,5 bulan atau 4 bulan maksimal. Sedangkan saya hitungnya di pukul rata ya, langsung 4 bulan, dan usia 4 bulan itu nanti dipotong. Jadi perhitungannya adalah 90 hari dikali 100 gram 9 kilo ya. 9 kilo sekilonya 6.600. 9 kilo dikali 100 gram atau dikali itu ya, 9 kilo kali 6.600. Ketemunya itu 59.000 sekian. Jadi 60.000 lah. 60.000, dan diharap dengan kelinci usia 4 bulan itu bisa mencapai bobot 2,5 kilo ya. Usia 2,5 kilo. 4 bulan itu 2,5 kilo. Kalau di tempatnya Mas Irsan itu kelincinya 2 bulan 2 kilo. Itu luar biasa, sangat indah ya. Tetapi kita hitungnya yang istilahnya yang paling low ya, 4 bulan. Coba ya, 4 bulan itu pakannya 9 kilo, 60.000 kita jual dengan harga 2,5 kilo kali 40.000 sama dengan 100.000. 100.000. Jadi kita mendapatkan keuntungan kotornya tuh 40.000 per ekornya. Sedangkan kalau kelinci itu beranak 5 sampai 11 ekor apa bahkan itu 16 ekor ya. Cuman saya ambil rata itu 5 sampai 6 ekor ya untuk yang hidup. Jadi diambil rata-rata saja 5 ekor misalkan. Jadi per induk itu mendapat istilahnya dia memperoleh anakan 5 yang hidup sampai panen. Lalu 5 ekor itu dikali 40.000 tadi untuk labanya, jadi 200.000 per sekali panen. Itu sebenarnya untuk perhitungan yang itu ya, perhitungan untuk sobat-sobat kelinci yang masih pemula ya. Masih pemula itu biasanya kebanyakan hitung, malah banyak senior saya diajarkan untuk banyak senior jangan terlalu menghitung dalam beternak, cuman untuk menjawab pertanyaan aja ya. Jadi kalau menurut senior saya itu biasanya untuk sobat-sobat kelinci beli indukan, sepasang indukan atau 1 ekor jantan 2 betina, itu panen pertama untuk menutup modal, panenan kedua untuk menutup pakan, dan panenan ketiga baru kita mendapat hasilnya. Sangat simpel ya. Jadi kalau sobat-sobat kelinci ingin berternak kelinci itu jangan terlalu dihitung ya. Karena kelinci merupakan hewan hidup, kita tidak tahu apa itu kendala apa yang akan terjadi. Jadi peran saya untuk ternak kelinci itu yang pertama sayangi kelinci kita ya, sayangi kelinci kita. Lalu beri kasih sayang untuk kelinci kita sehingga dalam perawatan kita pun maksimal ya. Jadi maksimal ya untuk pemberiannya, pakan, terlalu perawatan sama maksimal. Jadi dengan kelinci yang nyaman pun, menurut teman saya Mas Aswar itu dengan kelinci yang nyaman itu nanti pada saatnya kelinci akan mendatangkan rezeki untuk kita sendiri. Ya itu tadi ya, untuk sobat-sobat kelinci yang ingin tahu perhitungan pakan ya, perhitungan pakan itu per ekor per 4 bulan itu usia mendapat kelinciannya itu adalah 60.000 per ekor. Sedangkan untuk indukannya itu setelah dia melahirkan dalam usia sebulan itu biasanya langsung dikawinkan. Kalau ingin mencari kecepatan dalam berternaknya atau kecepatan reproduksi, jadi per tahun bisa sampai 5 atau 6 kali ya. Jadi panennya itu bisa 6 kali setahun. Coba dihitung-hitung sendiri ya, coba ya. Dan itu juga mengapa banyak peternak-peternak sobat kelinci yang baru itu bingung ya, bagaimana kita menjual kelinci itu agar tidak rugi. Itu sebenarnya mudah. Untuk saat ini itu banyak kemitraan-kemitraan yang dilakukan oleh orang-orang atau teman-teman peternak kelinci lain, termasuk
dari Azulafit ya, itu mengadakan kemitraan kelinci. Kemitraan yang dibuat untuk peternak-peternak pemula. Itu syaratnya sangat mudah. Gunakanlah pakan Azulafit dimanapun Anda berada. Jadi sangat mudah, nggak perlu ambil bibit dari mana, itu sangat mudah. Nanti hasil panen final stock adalah dagingan, itu disetorkan ke agen-agen terdekat atau disetorkan kepada kami Azulafit dari pihak Azola. Jadi sebenarnya sangat enak ya. Jadi hasil panen sudah diterima, kelinci bebas dari mana aja. Jadi nggak harus beli dari dari beli paket pakan, nggak perlu ya. Jadi hasil panen dagingan yang berupa jantan-jantan tidak dipakai itu bisa setor ke kami, dan betina-betina untuk pelebaran kandang atau bisa dijual bibit. Jadi diharapkan peternak-peternak kelinci yang pemula itu menjual bibit betinanya itu di medsos ya, jadi di grup Facebook, lalu ada di Instagram ya, itu pasti ada yang beli ya. Oke. Ya, itu tadi mengenai perhitungan pakan itu untuk pemula-pemula atau sobat kelinci yang ingin tahu perhitungan pakannya, itu 60.000 untuk kosnya ya. Oke. Dan untuk itu ya, untuk sekedar info untuk sobat-sobat kelinci yang ingin menjadi agen pakan Azulafit, itu sangat mudah ya. Hubungi nomor saya dengan Mas Niko atau Juragan Niko di sini. Ya, itu tinggal WhatsApp aja. Nanti saya akan memberitahu syarat dan syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi untuk menjadi agen, dari kuotanya, dari tonase atau jumlahnya itu ya. Lalu mengapa harga setiap pakan di setiap daerah itu berbeda, itu mungkin sobat-sobat kelinci yang belum tahu. Sebenarnya itu mengapa harga pakan berbeda, karena misal merek V itu pabrik dari Tangerang misal, itu di Bandung itu harganya 170.000. Loh, kok bisa harganya 170.000 sedangkan di Banyuwangi atau di Malang harganya 200.000? Loh, kok bisa? Itu tergantung dengan jarak dari pabrik pakan itu kepada agennya di daerah tertentu. Itu karena harganya itu sebenarnya sama, cuman yang membedakan atau yang menambah harganya membengkak itu atau bertambah harganya itu karena adanya ongkos kirim. Jadi dari Tangerang ke Banyuwangi tidak mungkin melewati pintu kemana saja kayak Doraemon ya. Ayo kita buat pintu kemana saja. Ini jadi membutuhkan yang namanya armada, terus ada yang butuh tenaga. Jadi mengapa harga pakan di setiap daerah berbeda, karena itu ya distribusinya membutuhkan biaya ya. Yaitu tadi untuk perhitungan pakan nantikan di episode selanjutnya gimana rinciannya ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Niko. Oke. See you di next episode. Bye.